Hai, apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di ibadah online PRMI hari ini Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Dimanapun teman-teman semua berada, saya berharap teman-teman semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Mari kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Selamat beribadah. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita sama-sama mengucap syukur karena Tuhan udah mengizinkan kita lagi buat datang beribadah hari ini. Ayo kita sama-sama tenangin hati kita, tenangin pikiran kita untuk masuk ke hadiratnya. Kita sama-sama saat teduh. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengizinkan lagi kami untuk datang ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Tolong buka hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, agar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semua? Gue harap semuanya sehat-sehat ya. Di pagi ini yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan Ku Kan Terbang. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu
Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau buka hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita mau persiapin hati kita mau fokus. Yuk kita sama-sama nyanyikan dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Ku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom teman-teman, saat ini kita sungguh bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah
Dan saat ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita boleh bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di saat ini kami boleh bersama-sama beribadah walaupun kami berada di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Dan pada saat ini kami berkesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh mengurapi kami ya Tuhan satu persatu supaya kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan firman itu juga boleh memberkati dan menguatkan kehidupan kami. Dan Tuhan juga boleh pakai hamba-Mu yang akan berbicara, biarlah Tuhan juga yang boleh turut serta mengurapinya dan memberkatinya ya Tuhan. Biarlah kami serahkan untuk pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya, biarlah Tuhan saja yang boleh hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan padamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tema kita pada saat ini adalah Alkitab adalah penuntunku. Alkitab adalah penuntunku. Teman-teman, kalau saya boleh bertanya kepada kita semua saat ini, bagaimana kabar teman-teman? Dan bagaimana perasaan teman-teman selama di rumah? Dan apa yang teman-teman lakukan selama di rumah? Saya yakin dan percaya setiap hari kita akan memegang handphone dan kita akan searching gitu ya. Berita, informasi terkini melalui internet. Dan juga kita menggunakan Google. Kita akan menemukan berbagai informasi, kita akan mencari berbagai berita terkini. Nah teman-teman, berbicara tentang Google, Google itu dapat menolong kita untuk mencari berbagai macam informasi yang sudah pernah terjadi ataupun yang saat ini terjadi. Teman-teman, melalui Google, kita mungkin sangat familiar dan kita tentu seringkali memakainya. Melalui Google, ketika kita mendapatkan tugas, kita mencari jawaban itu di Google. Ketika kita ingin mencari film ataupun musik, kita juga mencarinya di Google. Ketika kita kebingungan di dalam masalah, kita juga mencarinya di Google. Ataupun ketika teman-teman sedang tertarik terhadap lawan jenis, PDKT, gebetan gitu ya. Teman-teman juga mencarinya tips-tips itu di Google. Dan berbagai macam kita boleh mencarinya di Google teman-teman. Bahkan kita juga bisa menggunakan Google Map. Bagaimana Google Map akan memberitahu di mana posisi kita. Ataupun ketika kita mau pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, Google juga dapat memberikan informasi bagaimana kita harus melalui jalan yang dituju dengan cara yang cepat tanpa hambatan. Nah teman-teman, saya juga pernah menggunakan Google Map. Ketika saya dari gereja, dari Metodis ke Kelapa Gading, saya juga menggunakan Google Maps supaya apa? Supaya saya terhindar dari kemacetan dan mendapatkan jalan yang paling cepat untuk saya tuju. Ketika saya berjalan, Google Map akan memberitahu, kamu harus jalan terus. Ataupun belok kiri, ataupun belok kanan, ataupun putar balik untuk menuju tempat yang ingin saya tuju. Nah, cuman saya pernah iseng teman-teman. Ketika saya diberikan arahan, saya tidak mengikuti arahan dari Google. Saya mencoba untuk sengaja memilih jalan yang lain dari jalan yang sudah ditetapkan oleh si Google itu. Dan tahu teman-teman apa yang terjadi? Ketika saya sengaja memilih jalan yang salah, Google memberitahu saya untuk kembali putar arah supaya saya kembali kepada jalan yang sudah ditentukan oleh Google. Supaya apa? Supaya saya bisa ke tempat yang ingin saya tuju dengan selamat. Teman-teman, begitu juga dengan kehidupan kerohanian kita. Ada kalanya di dalam hidup ini kita juga penuh dengan banyak pertanyaan di dalam kehidupan kita. Kita ingin bertanya tentang makna hidup kita. Contohnya, siapakah itu Tuhan? Apakah Tuhan itu ada? Kenapa kita ada di dunia ini teman-teman? Kenapa kita hidup di tengah-tengah masalah yang begitu banyak di dunia ini? Dan yang terpenting, di manakah kita saat ini? Apakah keberadaan kita di hadapan Tuhan sudah benar? Atau jangan-jangan kita sedang berada di jalan yang salah atau di tempat yang salah? Nah teman-teman, tentu pertanyaan ini dapat kita cari di Google. Tetapi Google belum tentu dapat memberikan jawaban yang terbaik
dan bukan jawaban yang benar. Dan Google juga belum tentu dapat memberitahu kepada kita keberadaan kita apakah sudah benar atau belum di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita butuh yang namanya pertolongan daripada Tuhan untuk memberikan nilai-nilai kebenaran kepada kita dan tuntunan di dalam perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, daripada kita oke Google, lebih baik kita oke Bible. Ya, Alkitab atau Bible adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita itu dapat dituntun kepada Tuhan untuk kita mendapatkan jalan keselamatan. Karena itu teman-teman, sudahkah teman-teman membaca Alkitab di dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena tanpa membaca Alkitab, kita itu hidup serasa di dalam satu tempat yang begitu gelap, yang kita tidak dapat melihat apa-apa. Sehingga apa? Sehingga kita bisa jatuh, tersandung. Kita bisa menabrak sesuatu karena kita tidak bisa melihat keadaan di sekitar kita. Kita juga bisa mengambil jalan yang salah. Ataupun teman-teman, kita juga bisa membahayakan kehidupan kita. Karena di tengah-tengah kegelapan kita menjadi takut, kita menjadi khawatir. Dan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Oleh karena itu, kita butuh yang namanya pertolongan yang daripada Tuhan. Teman-teman, sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah kegelapan dosa, kita membutuhkan Alkitab sebagai tuntunan hidup kita di tengah kegelapan dunia ini. Sama seperti yang pernah dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Teman-teman, di sini Daud mengibaratkan firman Tuhan sebagai pelita atau lampu yang menerangi jalan hidupnya. Di sini Daud ingin memberitahu kepada kita semua bahwa firman Tuhan itu adalah terang yang bercahaya yang dapat menuntun jalan kehidupan manusia di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Ketika ada terang ataupun ada firman Tuhan, setidaknya manusia itu dapat melihat keadaan di sekelilingnya. Ketika ada firman, manusia itu dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di depannya, apa yang ada di belakangnya, apa yang ada di sekelilingnya. Bahkan dia dapat melihat apakah jalan yang di hadapannya itu rata atau penuh dengan lubang atau penuh dengan batu-batu. Sehingga melalui firman Tuhan yang menerangi di dalam kegelapan itu, manusia dapat mengambil keputusan yang benar, dapat berjalan dengan benar supaya manusia tidak terjatuh, tidak mengambil jalan yang salah, tidak mengambil keputusan yang salah, sehingga manusia itu terhindar dari yang namanya mara bahaya terhadap kehidupannya. Lalu terang firman Tuhan juga selain dapat menerangi sekeliling kehidupan manusia, firman Tuhan itu juga dapat menerangi pikiran dan hati manusia itu sendiri. Manusia memiliki hati yang begitu dalam, tetapi firman Tuhan dapat menerangi kedalaman hati manusia. Sehingga firman Tuhan itu dapat mendorong manusia keluar dari kesalahannya, keluar dari keberdosaannya, mendorong manusia untuk bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Oleh karena itu, firman Tuhan memiliki otoritas yang berkuasa mengubah kehidupan manusia, yang dapat mentransformasi kehidupan kita semua teman-teman. Supaya yang tadinya kita hidup di dalam dosa, di dalam banyak kesalahan, kita bisa kembali kepada jalan yang benar, menuju jalan keselamatan. Sehingga hidup kita bisa serupa dengan Tuhan. Bapak Gereja Reformasi di abad ke-16 yang bernama Martin Luther pernah mengajarkan kepada orang-orang percaya, yaitu sola scriptura, yang berarti Alkitab satu-satunya otoritas sumber kebenaran yang mutlak untuk mempraktekkan iman Kristen di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara Alkitab memiliki otoritas dalam kehidupan kita? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, Paulus pernah berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Teman-teman, dikatakan segala tulisan, yang berarti apa teman-teman? Yang berarti di dalam Alkitab kita 66 kitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah ungkapan Allah kepada manusia. Sehingga seluruh tulisan di dalam Alkitab ini memiliki otoritas dan manfaat kepada kita. Setidaknya ada 4 manfaat untuk menuntun manusia mengalami perubahan hidup, mengalami transformasi hidup untuk menuju kepada jalan keselamatan. Keempat manfaat itu, yang pertama, Alkitab mengajarkan hal yang benar. Yang berarti firman Tuhan memberikan kepada kita semua tutorial bagaimana cara hidup menjadi kudus ataupun saleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan semua pengajaran itu, semua tips-tips itu, dan semua tutorial untuk hidup saleh itu berada di dalam firman Tuhan. Dan yang kedua teman-teman, Alkitab menyatakan kesalahan. Yang berarti firman Tuhan itu menegur kedalaman hati kita supaya kita juga bisa menyadari bahwa kita itu adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Kita adalah orang yang sering gagal di hadapan Tuhan dan seringkali berbuat kesalahan demi kesalahan kepada sesama kita. Oleh karena itu teman-teman, firman Tuhan ingin menyatakan kepada kita dan ingin menyadarkan kepada kita bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Sama seperti orang tua ataupun guru kita teman-teman. Jika kita memiliki kesalahan, kita akan ditegur, kita akan dinasehati. Tentu ketika kita sudah ditegur dan dinasehati, kita perlu memiliki hati yang mau menerima bahwa kita adalah orang yang bersalah. Dan yang ketiga teman-teman, Alkitab itu memperbaiki kelakuan. Jadi setelah firman Tuhan menyatakan kesalahan kita, firman Tuhan juga ingin kita juga dipulihkan dari keberdosaan kita, dari rasa bersalah kita. Alkitab ingin kita pulih, bertobat dari setiap kesalahan-kesalahan kita dan mengalami yang namanya perubahan hidup. Dan kita tentu perlu mengalami yang namanya kebangkitan kerohanian kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu teman-teman, yang tadinya kita suka menyakiti hati orang lain melalui perbuatan kita, tingkah laku kita, perkataan kita, pikiran kita, melalui Alkitab. Alkitab ingin kita mengalami perubahan. Kita lebih mengasihi sesama kita dan kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Dan yang keempat, Alkitab melatih untuk kita berbuat kebenaran. Jadi setelah Alkitab mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, kita juga ingin dilatih oleh Tuhan untuk berbuat kebenaran. Alkitab ingin melatih kita supaya kita sungguh-sungguh hidup sesuai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan kita melakukannya sebagai wujud bahwa kita ingin berubah, ingin mengalami yang namanya transformasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibarat seorang atlet teman-teman. Atlet itu harus dilatih dengan sedemikian rupa. Atlet itu harus disiplin. Atlet itu harus taat terhadap segala yang diberikan instruksi oleh pelatihnya. Sehingga apa? Sehingga ketika dia berlomba, dia memiliki wujud ataupun dia memiliki hasil nyata, yaitu prestasi. Sehingga apa? Sehingga latihan itu bukan hanya sekedar teori, tetapi praktik di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi setelah mendengar bahwa firman Tuhan atau Alkitab itu penting di dalam kehidupan kita teman-teman, apakah saat ini teman-teman mau membaca dan menghargai Alkitab yang kita punya saat ini? Apakah teman-teman mau diajar, dinasehati, dan dikoreksi oleh Alkitab bahwa kita adalah orang-orang berdosa dan perlu mengalami pertobatan dan transformasi dan perubahan kehidupan kita? Apakah teman-teman juga rindu melalui Alkitab kita dikuatkan, kita disempurnakan, dan kita dapat merasakan hadirat Tuhan, bahwa melalui Alkitab Tuhan hadir bersama-sama dengan kita di dalam setiap situasi dan kondisi yang kita hadapi.
Karena itu teman-teman, firman Tuhan yang kita baca ini bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar tulisan, tetapi firman Tuhan itu sudah terwujud melalui Tuhan Yesus yang menjadi manusia. Firman itu sudah menjadi manusia untuk hidup bersama-sama dengan kita. Bahkan Tuhan Yesus yang adalah firman hidup itu sudah rela mati demi menebus dosa-dosa kita, supaya kita boleh beroleh hidup dan juga beroleh keselamatan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, pada saat ini saya ingin mengajak kepada kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini untuk mempraktekkan bagaimana kita membaca Alkitab kita setiap hari sebagai wujud kita berelasi kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidup kita. Beberapa tips yang dapat saya bagikan kepada kita semua adalah yang pertama teman-teman, luangkan waktu 10 menit saja untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, setelah kita merenungkan dan membaca firman Tuhan selama 10 menit, kita bisa menghafalkan satu ayat saja yang memberkati kehidupan teman-teman. Yang ketiga, ketika teman-teman bisa menghafalkan satu ayat dan mengingatnya, teman-teman bisa menceritakannya kepada teman-teman terdekat ataupun mendiskusikannya kepada teman-teman yang lain ataupun kepada saya melalui WA, melalui Instagram, supaya teman-teman bisa memperdalam makna ayat tersebut. Lalu yang keempat, setelah teman-teman bisa memperdalam ayat tersebut, mengerti maknanya, teman-teman bisa membagikannya di media sosial melalui kalimat yang singkat. Teman-teman bagikan kira-kira berkat apa yang Tuhan berikan kepada teman-teman, ataupun nasihat apa yang Tuhan berikan juga kepada teman-teman supaya teman-teman lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kelima, teman-teman terus latih setiap hari membaca Alkitab dan berlatih untuk mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira ayat yang sudah kita hafal, kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari supaya kita merasakan indahnya membaca Alkitab. Merasakan indahnya bagaimana Tuhan memberkati hidup kita dan mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Alkitab adalah satu-satunya jalan yang dapat menuntun kita menuju jalan keselamatan ke surga. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa memberkati kita semua dan memotivasi kita untuk membaca Alkitab kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih jika Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya jalan yang dapat menuntun kehidupan kami menuju kepada jalan keselamatan. Pada saat ini ya Tuhan, biarlah Tuhan juga boleh mendorong, memotivasi kami supaya kami juga boleh menghargai firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami boleh merenungkannya, bahkan kami juga boleh melakukannya. Supaya kami juga boleh mengalami perubahan hidup yang jauh lebih baik dan serupa dengan Tuhan. Dan biarlah pada masa muda kami ya Tuhan, kami boleh terus dituntun, kami boleh terus dinasehati, kami boleh terus diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan memiliki otoritas dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu juga boleh menjadi terang yang terus boleh menerangi jalan kehidupan kami, sehingga di masa muda kami tidak mengambil jalan yang salah. Kami boleh mengambil keputusan-keputusan yang benar di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau pimpin masa muda kami supaya kami juga boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami juga mau berdoa untuk setiap studi kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang boleh menolong kami supaya Tuhan juga boleh terus menerangi pikiran kami, supaya kami juga boleh terus belajar dengan baik dan melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami juga Tuhan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan padamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku sambil memberikan persembahan melalui transfer atau QR Code yang tertera di layar. Firman-Mu pelita bagi kaki
sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Happy Sunday. Teman-teman, saat ini saya ingin mewartakan beberapa hal untuk kita semua, mohon diperhatikan. Yang pertama adalah tema kita minggu depan berjudul Dengan Iman Aku Bisa, berbicara tentang Sola Fide yang akan dibawakan oleh pendeta Alex Nanlohi. Jadi teman-teman jangan lupa setiap minggunya untuk boleh beribadah setiap jam 8 pagi di YouTube channel PRMI. Dan yang kedua adalah teman-teman, PRMI sudah meluncurkan podcast di Spotify yang bernama Premier Podcast. Apa itu Premier Podcast? Teman-teman bisa langsung kepoin di Spotify dan teman-teman bisa mendengarkan, dan diharapkan teman-teman bisa memfollow podcast ini supaya bisa menjadi berkat untuk kita semua. Oke, sekian informasi dari saya. Mari kita sama-sama menutup ibadah kita dengan bersatu hati kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan boleh memimpin ibadah kami, boleh berjalan dengan baik melalui di rumah kami masing-masing. Kami masih boleh merasakan berkat, kami boleh memuji nama Tuhan, dan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami teringat akan kondisi kehidupan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menolong supaya kondisi kehidupan kami boleh terus pulih ya Tuhan dari hari ke hari. Kami juga mau berdoa untuk setiap masa depan kami, studi kami, biarlah Tuhan juga yang boleh menuntun kehidupan kami. Kiranya kami boleh terus semangat di dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan kami, untuk kami boleh terus belajar, untuk kami boleh terus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, biarlah kami terus boleh mengingat akan firman Tuhan yang boleh kami dengar, untuk kami boleh terus membaca Alkitab, kami boleh menghargai bahwa ini adalah satu anugerah yang boleh kami rasakan supaya kami boleh kembali dekat kepada Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami kembalikan doa ini sesuai dengan apa yang Tuhan telah ajarkan melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah satu-satunya yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.